Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat VMC. Kita akan kembali lagi untuk mereview dari pusaka yang kedua yang saya dapatkan kapan hari. Ini adalah momen-momen lebaran saya mendapatkan pusaka bagus Sobat. Nah, sebelum kita menginjak atau mereview dari pusaka-pusaka yang sudah bagus, yang sudah diwarangi, yang sudah diserviskan warangkanya, saya ingin mengajak panjenengan untuk melihat dulu ini pusaka yang masih dalam keadaan kotor. Saya mendapatkan dua gitu. Saya mendapatkan dua. Sebenarnya saya mendapatkan tiga Sobat. Yang satu masih belum sampai. Nah, ini adalah pusakanya. Kalau panjenengan melihat godongannya ini sangat apa ya? Lebar banget. Ini kalau nggak salah ini masuk di Gayaman apa ya? Gayaman apa gitu loh. Kapan hari itu saya melihat di buku itu ada kok itu yang seperti ini. Bentuknya ini ada namanya sendiri gitu loh. Nah, kalau melihat dari warangkanya ini sangat sederhana banget gitu. Ini adalah apa ya, menjadi ciri khas dari pusaka-pusaka yang masih ada di desa-desa gitu loh Sobat. Yang sama pemiliknya itu dibiarkan apa adanya gitu. Kadang itu dipajang di bagian ini, di pagar, di pilar gitu, di pilar ruang tamu, ataupun juga pilar di ruang tengah, ataupun juga digeletakkan di dalam lemari. Nah, seperti itu. Jadi tidak dirawat gitu, hanya disimpan saja. Itulah kenapa saya gini loh Sobat, saya tidak akan bosan-bosan, saya tidak akan berhenti gitu untuk mengajak panjenengan untuk ikut serta merawat Tosana Aji. Karena apa? Karena gini, saya tidak ingin Tosana Aji ini nanti punah gitu loh. Saya tidak ingin punah, atau saya tidak ingin Tosana Aji ini nantinya dia ada di luar negeri. Nah, gitu loh. Nah, kalau seperti itu kan sayang gitu loh. Nanti anak keturunan kita gitu nanti ingin melihat dari budayanya gitu. Budaya Tosana Aji itu masa harus ke luar negeri. Nah, yang di luar negeri sekarang sudah nggak usah disesali gitu loh. Banyak Mas Tony ya, banyak banget gitu loh. Yang di luar negeri itu banyak banget dan juga bagus-bagus gitu loh. Bahkan gitu ada juga ini. Saya pernah ada yang menelpon bahwasanya orang luar negeri dia itu berdomisili di sini gitu. Saya itu belajar dari beliau Mas Tony. Jadi saya orang Indonesia, saya belajar ke orang luar negeri yang kebetulan orang luar negeri itu dia itu kerjanya di sini gitu loh. Dan itu pusakanya wah luar biasa sekali Mas Tony. Pusakanya bagus-bagus Mas. Saya belajar itu dari beliau. Nah, ternyata orang luar negeri minatnya dengan dunia Tosana Aji itu sangat besar. Sangat besar banget loh, sangat menghargai, sangat mencintai gitu loh. Masa kita sebagai penerusnya kok malah nggak mau menghargainya gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Itulah kenapa saya selalu semangat membuat video-video seperti ini. Harapannya seperti apa? Ya harapan saya gitu agar generasi penerus ini, meskipun katakanlah penonton saya ini bukan orang-orang muda gitu, orang-orang yang katakanlah umurnya mungkin sekitar 60 ke bawah gitu, setidaknya beliau-beliau ini pun juga saya ajak gitu, saya ajak ikut serta. Karena apa? Karena kalau beliau-beliau ini nanti sadar gitu, otomatis anak keturunannya nanti pun juga akan dibilangi ataupun juga dikasih tahu, nah gitu loh. Nah, ini dirawat, ini dijaga, jangan sampai diabaikan. Itu seperti itu harapan saya itu loh, gitu loh Sobat. Jadi saya tidak ingin pusaka-pusaka kita atau hasil dari budaya leluhur kita yang adiluhung ini akhirnya terabaikan, akhirnya tidak diapa-apakan, ada yang dibuang, lalu juga digerinda. Itu kan sudah kurang bisa menghargai dari nilai-nilai luhur dari budaya sendiri. Itu sangat disayangkan sekali. Oke Sobat, kita akan melanjutkan lagi untuk mengulas ataupun juga mereview dari pusaka yang kedua ini Sobat. Ini saya dapatkan dari rekan Tosana Aji saya dari Kebumen. Nah, ini kapan hari saya mendapatkan dari beliau pusaka yang sangat bagus banget. Kalau nggak salah kemarin sudah saya serviskan, coba. Nah, ini pun juga saya dapatkan dari beliau. Ini pusakanya bagus banget loh. Tapi akan saya review nanti. Jadi setelah saya review di
pusaka ini nanti akan saya review yang pusaka-pusaka yang bagus-bagus sobat, yang sudah dalam keadaan diservis dan juga diwarangi. Tunggu saja tanggal main. Nah ini dirawatnya masih apa ya, sudah apa adanya gitu saja seperti ini. Jadi menghargainya itu kalau menurut saya kayak kurang dihargai pusakanya. Padahal sobat, menurut definisi saya, pusaka bagus itu adalah pusaka yang dirawat dan dihargai oleh pemiliknya. Tuh. Coba kita akan melihatnya ini. Nah ini sobat, ini dia berbau wangi ciri khas besi kayaknya. Ini untuk di pusakanya, karena ini masih dalam keadaan kotor loh ini, tapi berbau wangi. Entah ini wangi minyak wangi zaman dulu yang sudah bertahun-tahun, ataukah memang wangi dari bilah besinya gitu. Tapi saya mencium ini aromanya, wanginya tidak biasa gitu. Coba kita akan melihat, kita akan menghitung bersama ini sobat untuk di looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini looknya 11. Kalau enggak salah kapan hari pemiliknya bilang tuh ini adalah pusaka sabuk inten sobat. Nah ini sabuk inten di dalam dunia Toasana Aji ini melambangkan kemewahan atau melambangkan sebuah kekayaan gitu loh, sabuk inten. Tapi kenapa kok dibiarkan seperti ini Mas Tony? Kayak tidak dihargai. Nah seperti itu. Padahal kalau menurut saya pribadi sobat, di dalam pandangan saya, pemilik dari sabuk inten mungkin zaman dulu adalah seorang yang kaya gitu loh. Karena di dalam dunia Toasana Aji, pemilik dari sabuk inten itu memang dikhususkan atau banyak dimiliki oleh orang-orang kaya dari golongan pengusaha ataupun juga para pemimpin, itu seperti itu. Nah kalau panjenengan melihat yang seperti ini, nah warnanya kayak gini, terus pusakanya seperti ini, nah bisa jadi gitu, pusaka ini dulunya adalah ageman orang kaya. Nah itu agemannya orang kaya, agemannya orang yang terpandang ataupun juga para pemimpin, itu seperti itu. Hanya saja sobat, setelah beliau meninggal mungkin di keturunannya di keturunannya lalu turun lagi ada yang sudah yang seperti ini buat apa sih, mungkin seperti itu, akhirnya terus tidak dirawat. Nah seperti itu. Padahal gitu, kalau kita mau melihat dari leluhur-leluhur kita dulu gitu, biasanya itu dilihat saja dari pusakanya. Kalau pusakanya ini katakanlah pusaka, oh ini pusaka adalah untuk kepemimpinan. Nah bisa jadi di leluhurnya yang dulu-dulu itu beliau adalah seorang pemimpin. Nah kalau seperti ini, seperti kayak sabuk inten, ini adalah ageman untuk orang-orang kaya, orang-orang pengusaha, orang-orang terpandang, pemimpin. Mungkin dulunya leluhurnya adalah orang-orang terpandang atau orang kaya. Nah, itu seperti itu. Karena pusakanya pun juga bukan pusaka sembarangan. Ini bukan pusaka kelas rakyat gitu loh. Ini adalah pusaka agemannya orang-orang kaya. Pusaka sabuk inten ini. Itulah kenapa pusaka sabuk inten ini banyak sekali dicari oleh orang sobat. Banyak sekali dicari oleh para pecinta Toasana Aji ataupun juga para kolektor. Nah, seperti itu. Sangat disayangkan sekali apabila tidak diselamatkan, apabila tidak dirawat. Ini nanti akan saya serviskan seperti biasanya untuk diwarangkannya. Mungkin ini saya sudah punya gambaran. Nanti untuk dipelokannya ini saya biarkan apa adanya. Hanya untuk gandarnya diganti dan nanti akan saya belikan ini sobat pendok. Nah, biar dikasih pendok oleh tukang saya, biar nampak keindahannya. Saya ingin menghargai pusaka ini karena saya sangat yakin sekali ini dulu dipegang bukan oleh orang sembarangan. Ini adalah orang-orang yang mungkin zaman dulu adalah orang-orang terpandang. Karena pusakanya adalah dapurnya dapur sabuk inten ini. Kalau panjenengan melihat di sini, untuk disogokannya, ini sogokannya agak besar. Nah, sogokannya agak besar, dia tegas. Nah, seperti ini. Dan untuk di bagian ujungnya ini sogokan nyucuk dandang kalau menurut saya. Nah, dia agak melengkung seperti ini, seperti paruh burung gagak. Nah,
sangat luar biasa sekali nih pusakanya. Nah, mungkin di antara sobat mungkin saya pengen tahu lebih detail Mas Tony, akan saya balik untuk kameranya sobat. Baik sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk melihat dari keindahan pusakanya. Meskipun pusaka ini katakanlah tidak dirawat tadinya gitu, tapi sisa-sisa dari keindahannya itu sangat terasa sekali sobat. Coba kita akan amati bersama-sama. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya ini sobat. Nah, seperti ini. Kalau untuk di pamornya saya masih kurang tahu ini kira-kira masuk di pamor apa. Kalau nggak ngulit semongko ya pamornya pamor wos utah ini sobat. Nah, seperti ini. Lalu untuk di warangkanya sangat sederhana sekali, warangkanya seperti ini sobat. Tapi saya sangat yakin sekali bahwasanya warangka ini nanti setelah saya serviskan akan nampak keindahannya. Saya sangat yakin sekali gitu loh. Karena apa? Karena saya melihat dari pusakanya. Pusakanya ini bagus. Pasti dulunya adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang terpandang ataupun juga orang kaya zaman dulu. Dan untuk warangkanya gitu, warangkanya pasti warangka ini dulunya pun juga warangka bagus sobat. Mungkin gitu bisa jadi ini dulu ada pendoknya, hanya saja pendoknya tidak ada atau rusak ataupun juga apa ya, kalau zaman dulu sobat ada loh pendok itu yang terbuat dari emas. Nah, saya takutkan gitu pendoknya itu terbuat dari emas dan emasnya atau pendoknya tadi dijual gitu. Karena ada juga ini pengakuan dari salah seorang teman gitu, mendapatkan pusaka Mas Tony. Saya mendapatkan pusaka itu kinatah Mas Tony, kinatah emas. Nah, waktu itu kinatah emasnya itu saya cukiti, jadi dicukiti dijual emasnya. Nah, gitu kan apa ya, bisa dikatakan waduh sama itu seperti apa. Iya dulu seperti itu saya Mas Tony. Nah, kalau kita melihat ini sobat, ini berarti memang warangkanya. Karena apa? Karena ini untuk di apa ya, antara bilah dan juga warangka ini pas. Nah, seperti ini. Nanti ini tinggal nyetel gitu saja ini nanti. Nah, ini sekali lagi saya berpesan kepada panjenengan, jika panjenengan memiliki pusaka, baik itu pusaka turun temurun ataupun pusaka yang panjenengan mahari sendiri, alangkah baiknya selalu dirawat sobat. Karena pusaka yang bagus adalah pusaka yang dirawat dan dihargai oleh pemiliknya. Jangan sampai kita mengabaikan, apalagi gini sobat, apalagi kita berhasil memaharinya atau kita memaharinya lalu tidak kita apa-apakan, kita cuma memaharinya gitu saja. Nah, apalagi yang seperti itu jangan sampai terjadi. Jadi kalau mau memahari gitu, berani memahari berarti berani untuk merawat, ikut serta merawatnya, itu seperti itu. Nah, ini sobat, ini saya sangat yakin ini pusakanya nanti kalau sudah dalam keadaan diwarangi dan warangkanya diserviskan, maka akan pangling ini nanti nih dengan pusaka ini. Nah, seperti ini. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali kepada panjenengan yang sudah menonton video ini mulai dari awal sampai akhir ini. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi panjenengan para pecinta tosana aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.